Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giovanni Baptista Filmi Laut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi sosiologi kelas 10 yang berjudul atau yang bertema tentang proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari proses sosialisasi itu sendiri. Nah, jadi proses sosialisasi teman-teman merupakan suatu proses di mana individu atau seseorang belajar dan menginternalisasi norma-norma, nilai-nilai, budaya, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, artinya teman-teman, di sini proses sosialisasi merupakan proses di mana seseorang masuk ke dalam lingkungan masyarakat dan ingin belajar mengenai apa saja yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam proses ini, individu belajar bagaimana berperilaku, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam membantu sosialisasi membentuk identitas sosial individu dan membantu dalam pengembangan kepribadian serta adaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Jadi di sini teman-teman, dalam proses sosialisasi ini, seseorang juga akan belajar bagaimana cara berperilaku dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkungan masyarakatnya agar ia dapat membangun atau membentuk lingkungan atau suasana kehidupan di dalam masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya aspek-aspek tadi seperti yaitu bagaimana cara berperilaku, berinteraksi, dan juga berkomunikasi. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk sosialisasi. Jadi, bentuk-bentuk sosialisasi terdiri atas 5, yaitu sosialisasi primer, sekunder, politik, sosialisasi antar kelompok, dan sosialisasi gender. Nah, di sini sosialisasi primer dapat dikatakan merupakan salah satu proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Artinya, bentuk atau jenis proses sosialisasi ini hanya terjadi dalam lingkungan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, adik dan kakak, ataupun bisa juga opa dan oma. Nah, selanjutnya ada sosialisasi sekunder. Nah, di sini sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi yang terjadi di lingkungan umum atau di tempat yang lebih luas. Nah, dapat dikatakan sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi yang bisa saja terjadi di misalnya seperti sekolah, di gereja, rumah sakit, ataupun tempat-tempat umum lainnya yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik merupakan proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan politik. Nah, di mana misalnya ketika seseorang ingin bergabung ke dalam dunia politik, nah, orang tersebut dapat dikatakan sedang melakukan sosialisasi politik atau di mana dia sedang berproses untuk melaju atau masuk ke dalam lingkungan politik. Nah, selanjutnya ada sosialisasi antar kelompok. Nah, seperti namanya, sosialisasi antar kelompok merupakan proses sosialisasi yang terjadi dalam satu kelompok tertentu. Jadi, bisa saja misalnya antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Intinya, sosialisasi antar kelompok ini merupakan proses sosialisasi yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, selanjutnya ada sosialisasi gender. Sosialisasi gender ini merupakan proses sosialisasi yang dimana seseorang mulai mempelajari peran dan identitas gender dalam masyarakat. Nah, dimana seseorang di sini mulai memahami atau mempelajari peran penting dirinya atau misalnya gender atau jenis kelaminnya dalam lingkungan masyarakat, misalnya sebagai seorang laki-laki. Nah, peran atau hal dan perilaku yang harus dilakukan dalam lingkungan masyarakat oleh dirinya itu adalah apa? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya proses sosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, proses sosialisasi dapat terjadi karena adanya kehidupan dalam lingkungan masyarakat sehingga mendorong seseorang untuk bersosialisasi. Nah, jika dari kalimat awalnya, artinya proses sosialisasi ini teman-teman terjadi karena
adanya kehidupan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, sehingga seseorang didorong agar mampu untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kebutuhan interaksi juga bisa menjadi penyebab adanya sosialisasi, mengingat manusia yang harus berinteraksi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi sebagai makhluk sosial tentunya manusia memerlukan interaksi atau hubungan timbal balik antar sesamanya dengan tujuan agar ia dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Nah, adanya interaksi inilah yang kemudian menjadi penyebab adanya terjadinya sosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, di samping keduanya itu, pembelajaran peran juga menjadi pendorong utama adanya sosialisasi, di mana seseorang tentunya ingin mempelajari peran dan tugasnya dalam lingkungan masyarakat, sehingga sosialisasi pun dapat terbentuk. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bentuk-bentuk sosialisasi seperti sosialisasi gender. Nah, jadi di sini seseorang ingin mengetahui apa peran penting dari dirinya atau peran penting dari misalnya ia sebagai seorang laki-laki, peran dirinya dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa, sehingga ia pun didorong untuk melakukan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, selain itu juga penyesuaian sosial juga menjadi faktor utama terciptanya sosialisasi, di mana seseorang ingin menyesuaikan dirinya dengan norma dan budaya yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi di sini teman-teman, penyesuaian sosial artinya itu bagaimana ketika seseorang masuk dalam lingkungan masyarakat, ia ingin mengetahui norma dan budaya apa saja yang sudah diterapkan dalam lingkungan yang ia tempati. Nah, jadi di sini ketika seorang itu masuk dalam lingkungan, ia ingin mempelajari norma dan budaya apa saja yang harus ia taati dalam lingkungan tersebut, sehingga ia pun didorong agar mampu melakukan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ada dampak proses sosialisasi. Nah, jadi dampak sosialisasi ini dapat dilihat jika melalui proses sosialisasi, dampak yang mampu dirasakan ialah adanya pembentukan identitas di mana seseorang memahami dan menguasai keterampilan sosial dalam berinteraksi agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dampak lain yang dapat dilihat juga penanaman nilai dan norma dalam diri seseorang. Artinya, dengan adanya sosialisasi, seorang mampu memahami nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Nah, pengembangan hubungan juga menjadi salah satu dampak yang bisa dirasakan di mana seseorang mampu membangun hubungan yang sehat antar sesamanya. Selain itu, penyesuaian sosial juga menjadi salah satu dampak paling nyata di mana melalui sosialisasi seorang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan masyarakat yang ada. Dampak yang terakhir ialah adanya perubahan sikap dan perilaku. Dengan adanya sosialisasi, seorang kemudian akan mengalami perubahan di dalam lingkungan masyarakat, apalagi bila seseorang akan menghadapi pengalaman-pengalaman sosial yang berbeda-beda. Nah, jadi kurang lebih dampak sosialisasi itu teman-teman dapat dilihat di sini ya. Jadi hal yang paling utama atau yang paling jelas itu adalah adanya perubahan sikap dan perilaku dari seorang tersebut. Nah, masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah melalui interaksi dengan lingkungan sosial, seseorang tentunya akan mampu mempelajari situasi dalam lingkungan masyarakat dan mampu menginternalisasi norma, nilai serta perilaku individu yang diperlukan dalam lingkungan masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, sosialisasi juga mampu membentuk identitas dan membantu individu untuk memahami peran mereka dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya proses sosialisasi ini, orang-orang atau seseorang akan dapat berfungsi secara efektif begitu di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi melalui proses sosialisasi di sana ia akan memahami dan mempelajari tentang norma, nilai dan serta perilaku individu yang dapat diperlukan dalam lingkungan masyarakat. Nah, hingga kemudian seperti yang dikatakan tadi, orang tersebut akan dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan masyarakat. Jadi kurang lebih itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya Arfil Blaut, sekian dan terima kasih.